Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah seharian kita melakukan berbagai macam aktivitas, tubuh manusia biasanya meminta untuk istirahat. Sebagai bentuk pelepas penat, istirahat yang paling dinanti adalah tidur. Dalam Islam, tidur bukan hanya perkara yang bisa memperoleh ketenangan, namun juga bisa mengakibatkan kegelisahan, bahkan hilangnya akal atau gila. Al-Quran, kitab suci sebagai pedoman umat Islam, juga secara jelas menyinggung tentang fungsi istirahat atau tidur. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 23. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari dengan kehendaknya sebagai waktu istirahat buat kalian, dan usaha kalian mencari sebahagian dari karunia-Nya, mencari rezeki dan penghidupan berkat kehendaknya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan dengan pendengaran yang dibarengi pemikiran dan mengambil pelajaran. Dengan porsi tidur yang cukup, manusia bisa melakukan pekerjaan atau aktivitasnya secara maksimal. Namun sebaliknya, jika tidur berlebihan atau waktu tidur tidak tepat, maka kegelisahan yang akan didapatkan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Apa saja itu? Ada 3 waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Pertama, tidur setelah salat subuh. Telah menjadi bahan bincangan di kalangan masyarakat bahwa tidur setelah subuh mengakibatkan sempitnya rezeki. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 590, Habib Zain bin Sumaid berkata, An-nawmu ba'da subhi yudhibu barakatar rizqi wal umri lianna barakata hadhihi al-ummah fil bukur wa huwa ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi. Artinya, tidur setelah subuh menghilangkan keberkahan rezeki dan keberkahan umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah salat subuh hingga terbitnya fajar. Kedua, waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur setelah masuk waktu asar. Tidur di waktu ini bisa mengakibatkan berkurangnya daya aktif akal manusia. Almarhum Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari atau yang bisa dikenal dengan Gus Maksum pernah berkata, tidur setelah asar selama 40 hari bisa membuatmu gila. Di samping itu, Rasulullah SAW sendiri pernah berpesan, Man nama ba'dal asri fakhtalasa aqluh fala yalumunna illa nafsah. Artinya, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilangnya akal, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dan jika masih ragu akan bahayanya tidur setelah asar, bisa dicoba buktikan sendiri. Tidak usah sampai 40 hari.
Cukup 1 minggu rutin tidur setelah waktu asar dan rasakan bedanya. Ketiga, waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur sebelum melaksanakan salat Isya. Di dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kana yakrahun nauma qabla al-isya." Artinya Rasulullah SAW sangat benci atau tidak suka tidur sebelum melaksanakan salat Isya. Dimakruhkannya tidur sebelum salat Isya sebab kebanyakan orang jika tidur malam akan sulit untuk bangun, apalagi bangun untuk melaksanakan salat. Sudah dipastikan gangguan syaitan akan menyerbu. Gangguan syaitan bermacam-macam. Ada yang membuatnya kedinginan hingga merasa tidak mampu untuk wudu. Ada yang merasa kesulitan membuka mata, atau syaitan membisikkan bahawa besok juga masih ada waktu Isya, seakan-akan umurnya masih panjang, dan keesokannya juga begitu. Yang akhirnya menjadi kebiasaan, karena sesungguhnya syaitan dengan segala cara menumbuhkan di dalam hati umat Islam agar supaya meremehkan salat. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah di waktu siang, tepatnya sebelum masuk waktu zuhur. Ada juga yang mengatakan tentang waktunya setelah masuk waktu zuhur. Namun yang masyhur adalah pendapat yang pertama. Tidur di waktu ini disebut dengan tidur qailulah. Besarnya manfaat tidur di waktu tersebut hingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita. Sabda Rasulullah SAW, "Qilu fa inna syaitana la yaqilu." Tidur qailulah lah kalian. Sesungguhnya syaitan tidak tidur di waktu qailulah. Hadis riwayat At-Tabrani. Biasanya orang yang tidur qailulah akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran yang menjadi jernih. Jika tidak percaya, buktikan, insya-Allah akan mendapatkan ketenangan dan tubuh segar bugar dengan manfaat yang dirasakan tersebut. Tidur qailulah sejatinya dijadikan persiapan untuk melaksanakan zikir dan salat malam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang artinya tidur qailulah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang bisa melakukan salat malam atau qiyamul lail, seperti halnya makan sahur yang hukumnya sunnah berfungsi membantu seseorang dalam melakukan puasa di siang hari. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.